Di dunia yang makin bising, makin cepat, dan makin menuntut, ketenangan mulai terasa seperti kemewahan. Kita bangun pagi dengan notifikasi, kerja dengan tekanan, dan tidur pun masih kepikiran esok hari. Banyak dari kita merasa capek. Bukan karena tubuh, tapi karena kepala yang nggak pernah diam. Di tengah semua itu, ada satu tempat di dunia yang justru memelihara seni hidup pelan, hidup sadar, dan hidup bermakna. Tempat itu adalah Jepang. Bukan cuma terkenal karena teknologinya, tapi karena filosofi hidup yang diam-diam bisa jadi jawaban dari krisis mental zaman ini. Dalam video ini, kita akan menyelami 5 konsep utama dari budaya Jepang yang bisa membantu kamu menjalani hidup dengan lebih tenang. Ini bukan motivasi instan, ini adalah cara berpikir, cara hidup. Dan mungkin inilah saatnya kita belajar untuk hidup dengan cara yang lebih pelan, tapi lebih dalam. Bayangkan kamu bangun pagi bukan karena alarm, bukan karena kewajiban, tapi karena ada sesuatu yang membuatmu ingin membuka mata. Itu adalah Ikigai, konsep Jepang yang berarti alasan untuk hidup. Kata Ikigai berasal dari 2 kata. Iki artinya hidup, dan gai artinya nilai. Ikigai bukan tujuan besar yang muluk, bukan pencapaian mewah, tapi sesuatu yang memberi arti pada keberadaanmu. Di kota kecil bernama Okinawa, yang dikenal sebagai salah satu Blue Zone, tempat dengan populasi umur panjang tertinggi di dunia, para manula hidup tanpa pensiun. Bukan karena terpaksa, tapi karena mereka masih merasa dibutuhkan. Mereka punya kebun, punya komunitas, punya Ikigai. Menurut studi oleh Dan Buettner, salah satu faktor utama yang membuat penduduk Okinawa panjang umur dan bahagia adalah karena mereka punya alasan untuk bangun setiap pagi, baik itu mengurus cucu, membuat kerajinan, atau membantu tetangga. Tapi, bagaimana cara menemukan Ikigai? Ada satu cara sederhana yang dikenal dengan diagram Ikigai yang menggabungkan 4 hal. 1. Apa yang kamu sukai atau passion. 2. Apa yang kamu kuasai atau profession. 3. Apa yang dibutuhkan dunia atau mission. 4. Apa yang bisa memberimu penghasilan atau vocation. Titik temu dari keempat elemen itu adalah Ikigai. Namun, dalam praktiknya, Ikigai nggak selalu berarti pekerjaan. Kadang, Ikigai bisa sesederhana merawat tanaman, membuat kopi untuk pasangan, atau menulis jurnal sebelum tidur. Ikigai juga bukan sesuatu yang kamu temukan dalam sehari, tapi sesuatu yang kamu bangun perlahan, hari demi hari. Yang menarik, sebuah survei di Jepang oleh Central Research Services tahun 2010 menunjukkan bahwa lebih dari 30% orang Jepang menganggap keluarga sebagai Ikigai mereka. Hanya sebagian kecil yang menjawab pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa Ikigai adalah hal yang sangat personal. Dan seringkali, bukan tentang dunia luar, tapi tentang apa yang memberi makna di dalam diri. Jadi, kalau kamu merasa hidupmu berat, hampa, atau sekadar jalan aja, mungkin yang kamu butuhkan bukan liburan, tapi Ikigai. Kita hidup di dunia yang mendewakan kesempurnaan, filter wajah, konten estetik, CV yang harus rapi, dan hidup yang seolah selalu produktif. Tapi dalam budaya Jepang, ada filosofi yang mengajarkan sebaliknya. Namanya wabi-sabi. Wabi berarti kesederhanaan, sunyi, atau keindahan dalam hal yang sederhana dan natural. Sabi berarti keindahan yang lahir dari waktu, usia, dan ketidaksempurnaan. Gabungan keduanya menghasilkan pandangan hidup yang menerima bahwa segala hal dalam hidup itu tidak sempurna, tidak permanen, dan tidak lengkap. Dan itu baik-baik saja. Contoh paling ikonik adalah kintsugi, seni memperbaiki keramik pecah dengan emas cair. Alih-alih menyembunyikan retakan, orang Jepang justru menonjolkan luka itu sebagai bagian dari cerita. Retakan itu jadi keindahan, bukan cacat. Dalam hidup, kita semua punya retakan, kegagalan, penyesalan, patah hati. Tapi wabi-sabi mengajarkan
bahwa kita tidak harus memperbaikinya agar sempurna. Kita hanya perlu menerimanya sebagai bagian dari perjalanan. Filosofi ini juga terlihat dalam desain interior Jepang yang banyak memakai kayu alami, warna tanah, dan barang yang tidak simetris. Dari sudut pandang psikologi, konsep wabi-sabi bisa membantu kita mengurangi perfeksionisme yang terbukti jadi penyebab utama gangguan kecemasan dan stres kronis, terutama di kalangan usia muda. Menurut penelitian dari Universitas York, di tahun 2016, perfeksionisme meningkat secara signifikan dalam 30 tahun terakhir dan berkorelasi dengan menurunnya kepuasan hidup. Wabi-sabi mengajak kita untuk berhenti mengejar hidup sempurna dan mulai membangun hidup yang cukup. Karena terkadang, hidup yang terlihat biasa-biasa saja justru menyimpan kebahagiaan paling tulus. Dalam hiruk-pikuk kota, ada satu obat yang murah, sederhana, tapi sering terlupakan, yaitu alam. Di Jepang, ada istilah yang disebut Shinrin-yoku, yang secara harfiah berarti forest bathing atau mandi hutan. Ini bukan tentang naik gunung, bukan juga kegiatan ekstrim. Shinrin-yoku adalah praktik berjalan pelan-pelan di tengah hutan, menyerap udara segar, memperhatikan dedaunan, dan mengistirahatkan pikiran. Konsep ini lahir pada 1980-an, saat pemerintah Jepang mulai menyadari tingginya tingkat stres di kalangan pekerja. Maka diciptakan pendekatan preventif, yaitu mendekatkan manusia dengan alam. Penelitian oleh Dr. Ching Lee, profesor di Nippon Medical School, menunjukkan bahwa berada di hutan selama 2 jam dapat menurunkan hormon stres atau kortisol, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan aktivitas sistem imun. Shinrin-yoku bukan hanya menenangkan, ia menyembuhkan. Dalam dunia modern yang dipenuhi layar dan kebisingan, otak kita jarang mendapatkan istirahat sensorik. Akibatnya, kita lebih mudah cemas, susah fokus, dan cepat lelah mental. Dengan Shinrin-yoku, kamu melatih mindfulness secara alami. Kamu belajar mendengarkan suara alam, memandang langit, menghirup dalam, tanpa perlu aplikasi atau jadwal. Dan meskipun kita nggak tinggal di Jepang, praktik ini tetap bisa dilakukan. Taman kota, kebun belakang, jalur pohon rindang. Yang dibutuhkan bukan tempatnya, tapi niat untuk hadir sepenuhnya. Shinrin-yoku adalah ajakan untuk kembali ke akar. Karena ternyata, untuk merasa tenang, kita cukup jadi bagian dari alam yang sejak awal memang menyambut kita. Dalam budaya Jepang, kemajuan bukan soal kecepatan, tapi soal konsistensi. Inilah semangat dari 2 konsep penting, Kaizen dan Zanshin. Kaizen berarti perbaikan berkelanjutan. Bukan lonjakan besar, tapi perubahan kecil, rutin, dan tanpa henti. Filosofi ini dipakai dalam dunia industri Jepang, membuat Toyota jadi raksasa global. Tapi lebih dari itu, Kaizen adalah filosofi kehidupan. Contohnya, alih-alih menargetkan baca 50 buku tahun ini, Kaizen menyarankan untuk baca 5 halaman sehari. Alih-alih harus kurus 10 kilo, Kaizen bilang jalan kaki 15 menit hari ini. Kaizen mengajarkan lebih baik 1% perbaikan setiap hari daripada 100% niat besar yang hanya bertahan seminggu. Lalu ada Zanshin, yaitu kesadaran total dalam setiap tindakan, bahkan setelah selesai. Ini muncul dari seni bela diri, di mana seorang pemanah tetap fokus setelah anak panah dilepas. Zanshin artinya hadir sepenuhnya, tidak lengah, tidak terburu-buru pindah ke hal berikutnya. Kedua filosofi ini melawan budaya multitasking, burnout, dan produktivitas toksik. Psikolog Anders Ericsson, dalam studinya tentang mastery, menemukan bahwa kemajuan sejati datang dari latihan terfokus dan berulang, bukan kerja keras berlebihan. Kaizen dan Zanshin bisa jadi jawaban untuk generasi yang lelah, bukan karena kurang usaha, tapi karena terlalu banyak ingin cepat. Dalam novelnya, Haruki Murakami pernah menulis, "Pain is inevitable, suffering is optional." Kalimat ini mencerminkan filosofi hidup Jepang yang halus tapi dalam.
bahwa rasa sakit adalah bagian dari hidup, tapi cara kita menyikapinya adalah pilihan. Sastra Jepang sering menyampaikan pesan yang sunyi tapi kuat. Hidup itu misterius, tidak pasti, dan penuh ambiguitas. Tapi justru disitulah ruang bagi kita untuk mengalir, bukan melawan. Murakami sendiri adalah pelari maraton. Dia mengatakan bahwa berlari membantunya menulis, bukan karena kecepatan, tapi karena ritme. Hidup pun begitu. Kadang kita terlalu fokus mengejar tujuan, sampai lupa bahwa hidup adalah proses, bukan proyek. Mengalir bukan berarti menyerah. Mengalir artinya sadar bahwa kita tidak selalu bisa mengontrol arah, tapi kita bisa mengatur cara kita berenang. Di dunia yang penuh tekanan untuk tahu semuanya, video ini ingin mengingatkan, tidak apa-apa kalau kamu belum punya semua jawabannya. Tidak apa-apa kalau kamu masih meraba arah. Yang penting, kamu tetap bergerak, tetap hadir, dan tetap membuka ruang untuk tenang.